Ya, selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Yang di belakang boleh duduk agak majuan. Ini kayak apa ya? Di bioskop gitu ya. Nontonnya kalau di bioskop nonton mau di paling belakang apa di depan yang paling enak? Belakang ya? Oh. Tapi kalau di sini jangan yang di belakang, di depan. Kenapa? Kalau di belakang nanti kalau ngomongnya pelan-pelan nggak begitu jelas. Oh. Kenapa ya ini ngambek ya? Ada yang baru pertama kali kenal saya? Semua pada ngangguk, berarti semua belum kenal. Pernah ke Wihara Dharma Suci? Hah? Oh, pantes. Berarti bagus. Tidak keliling kota. Nah, tapi ada saya kenal tuh ada. Ngangguk-ngangguk. Tinggalnya di daerah sini ya, Pluit ya. Ini kenapa ini ngambek? Ini kalau pakai mic begini kadang-kadang ya agak ada apa gerangan. Oke, malam ini mungkin kita hanya cerita-cerita aja ya. Boleh bantu saya mic-nya? Atau nggak usah pakai mic ini, pakai mic yang itu aja. Boleh nggak? Ya, mungkin lebih bagus ini ya. Ini berisik sekali, telinganya nggak tahan. Ini kayak orang lagi pidato di mana gitu. Nggak tahu ya, agak canggung rasanya kalau pakai begini. Kalau begitulah namanya alat. Ya, mungkin bukan di sini aja, di mana sama. Masalah mic ini yang paling kadang-kadang lagi ngomong di sini di belakang, wah suhu nggak kedengaran. Padahal kita di sini ngomongnya udah kenceng-kenceng. Ya, oke. Saya baru diminta untuk kesini itu kira-kira belum sampai 2 minggu lalu. Jadi saya tanya, apa kira-kira mau dibahas di sini? Lalu dikasih beberapa tema, ya. Tapi temanya menurut saya mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang dengar. Tentang sila udah sering, ya. Tentang meditasi mungkin udah pakar-pakar banyak di sini meditasi ya. Lihat wajahnya berseri-seri gitu. Jangan tegang. Kalau Anda di sini semua tegang, saya di sini depan juga tegang di sini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke cerita yang diminta, ya, yaitu tentang Biku Subada. Pernah dengar? Oh enggak ya? Oke, kalau enggak pernah, kalau yang pernah dengar review ya, diulang kembali ya. Nah, sebelum cerita itu sebenarnya saya punya film ya, 2 film mau kasih nonton, tapi saya belum dapat info bahwa di sini bisa tayang film. Jadi saya juga nggak bawa USB, nggak bawa laptop. Nah, kita pakai cerita aja. Lain kali kalau boleh ya ada layar yang bisa dipakai gitu. Nah, enak tuh. Nonton film kan lebih seru. Habis nonton kita baru cerita. Itu lebih masuk ya. Nah, memang di zaman Buddha juga ya, segala sesuatu dipakai contoh, pakai cerita. Karena lebih bisa diterima. Mau dari anak muda, anak kecil, ataupun orang tua, paling suka cerita. Coba lihat aja anak-anak disuruh baca buku,
ngantuk. Tapi kalau suruh baca cerita sampai pagi pun dia mau. Ya, nonton pun begitu, berjam-jam diliatin terus sampai matanya begini. Tapi kalau suruh baca buku, mancing ikan dia. Ya, sama, semua begitu. Nah, kita disuruh baca lama-lama juga ya, kayaknya bosan, kayaknya bete gitu. Tapi kalau dengar-dengar cerita, wah asik, selembar. Ya, oke. Jadi di sini diawali dulu dengan satu cerita. Ada seorang katakanlah ibu-ibu ya, baru keluar dari rumah dalam kondisi muka kusam, kesel, bawa koper ya, kayak orang apa, mau minggat ya. Keluar dari itu naik taksi. Jadi begitu naik taksi masih dalam keadaan kayak sedih dan kesel begitu. Nah, mungkin habis ribut kali di rumah ya, makanya mau minggat. Nah, bapak taksi ini bertanya, dia tidak langsung bertanya, ibu mau kemana? Ini ada air minum yang disediakan, boleh silakan minum gitu kan. Jadi minumannya bukan air putih, teh gitu. Wah, si ibu ini dengan senang hati langsung kelihatan senyum. Terus terima kasih ya bapak, baik sekali gini-gini. Nah, si bapak mulai cerita. Dulu ya saya itu paling gampang kesel, selalu merasa ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi selalu mengeluh. Nah, akhirnya si ibu ini merasa mungkin kena ya pada dirinya yang tadinya juga begitu. Ya, karena udah kesel mau minggat dari rumah. Akhirnya setelah mendengar cerita dari bapak tukang taksi ini, dia nggak jadi pergi. Pak, baliklah antar saya pulang. Kenapa saya awali dengan cerita ini? Menurut saya, apalagi zaman sekarang, ya, kita gampang sekali merasa apa yang kita tidak sukai terjadi pada diri kita. Apa yang kita sukai, kita tidak bisa dapatkan. Itu yang membuat kita kesal, ya, kesel, sedih. Itu semua yang disebut duka. Ya, maka itu kenapa Buddha dari awal begitu mulai ya dari pembabaran dharma itu mengenai apa? Duka. Ya kan? Dhammacakka Pavattana Sutta yang pemutaran roda pertama itu mengenai apa? 4 kesunyataan mulia. Awalnya apa kan? Duka. Jadi kadang-kadang ya kita keluar, orang mengatakan, kenapa ya umat Buddha ini kok pertama sekali udah berbicara tentang kesedihan, ya, kekesalan, atau yang disebut duka, atau disebut secara umum penderitaan. Kita semua mau hidup bahagia, kok ngomongnya penderitaan gitu kan? Padahal kenapa Buddha mulai ceritanya tentang duka? Kenapa? Hidup ini segala sesuatu itu tidak lepas dari yang disebut duka. Ya, sedih, kecewa, kesal, segala macam yang tidak enak itu disebut duka. Nah, baru diberitahu apa itu sebab duka. Karena keinginan kita, ya kan? Keinginan kita yang selalu rasanya tidak bisa terpenuhi, coba keinginan kita itu dikurangi. Yang tadi disebut tanha itu. Nah, itu yang membuat kita menderita. Kadang-kadang kita kesal, kita lihat dulu sebabnya apa, sumbernya apa. Lalu apa? Buddha katakan apa? Ada loh menuju kebahagiaan, dikasih tahu lu ya, penderitaan ada sebabnya. Terus oh iya nanti bisa nih bebas dari duka, bisa mencapai nibbana, ada jalannya, jalan mulia berunsur 8. Nah, ini singkat dulu karena ada cerita di depan tadi ya. Oke. Di sisi lain ada satu cerita lagi, ada seorang anak. Menurut saya ini kadang-kadang kita berpikir, suhu, ini kan film. Hidup kita itu memang
panggung sandiwara. Betul nggak? Makanya film itu berdasarkan ada kejadian. Jadi jangan katakan, oh itu adalah film. Benar, film. Tapi memang di kenyataan hidup ini ada yang seperti itu. Nah, jadi ada seorang anak, kalau saya lihat di film itu anaknya kira-kira umur lebih kurang 7 tahun deh. Ya, itu lebih kurang. Si anak nyuci baju. Kita coba bayangkan, anak umur 7 tahun bisa cuci baju sendiri. Ya, maka itu kalau kita lihat orang yang hidupnya lebih susah dari kita akan merasa, aduh, saya ini tidak seberapa. Maka itu saat kita menderita, kita merasa kesal, kecewa, segala macam, cobalah kita lihat orang yang lebih susah dari kita banyak sekali. Maka itu kembali lagi, kenapa berbicara tentang penderitaan? Ya, nah jadi si anak ini nyuci baju, terus mamanya datang. Nah, jadi ceritanya ini single parent. Mamanya katakan, mama mau pergi kerja. Ini uang makan buat kamu. Nanti kamu kalau lapar pergi beli makanan ya. Jadi ini haizi ya juga jiang zhongwen han dongsi. Sangat mengerti. Ya, susahnya hidup itu dia tuh kayaknya seperti orang dewasa. Nah, kemudian dikasih uang 50 yuan. Ya, itu ya yuan lah, renminbi ya. Jadi uang Cina. Nah, setelah dikasih 50, jadi selesai dia nyuci, mamanya pergi kerja, ternyata mamanya ini buruh ngangkat batu. Kerjanya susah. Ya, jadi dia membayangkan mamanya untuk dapatkan uang 50 ini tidak mudah. Akhirnya dia berpikir, saya dapat uang 50 ini, saya ingin bantu mama saya. Bagaimana caranya supaya bisa dapat sedikit uang untuk bantu mama, mengurangi beban mama. Coba anak kecil ini begitu kecil sudah bisa berpikir, ya. Akhirnya dia bawa uang ini pergi beli di toko mainan. Toko mainan ini dia beli mainan, kalau nggak salah seperti pisau-pisauan gitu, ya, yang bisa ditiup-tiup lah. Ini mainan anak-anak kan banyak ya. Dia beli, dia tanya, satu itu harganya berapa? Kalau nggak salah harganya 40 katanya. Jadi dia masih ada sisa 10 kan, dikantongin bisa beli makanan. Beli makanan apalah yang lebih murah gitu istilahnya. Jadi 40 dia pikir, wah ini kalau saya jual bisa dapat jadi 80. Oh, kecil-kecil udah pinter dagang loh otaknya ya. Nah, akhirnya dia udah mulai jual. Belum ada yang beli. Perut udah lapar. Duduk di pinggir sambil makan. Terus datang satu anak yang lebih besar dari dia. Itu juga jualan. Dia jual bunga kalau tidak salah, ya. Lalu dia datangi, kamu jual apa? Oh, ini jual mainan, tapi belum ada yang beli katanya. Akhirnya dia merasa kasihan ya, anak kecil gitu ya. Dan dia bilang, oh ini harganya berapa? Ya udah saya beli katanya. Dia beli semuanya, kasih uangnya, terus pergi. Oh namanya siapa, kenalan gitu, udah jadi teman baik. Terus dia mau ketemu dengan mamanya, lihat mamanya lagi angkat batu, terus air matanya langsung menetes. Dia merasa mamanya cari uang demi dia, ya entah untuk sekolah lah, untuk apa. Jadi dia merasa, wah benar-benar ya tidak mudah untuk dapatkan uang. Ngerti dia. Akhirnya pas setelah itu dia pikir, mama nggak mau lihat saya nangis pasti kan.
Maunya buat mama juga bahagia. Dia cepat-cepat usap air mata, langsung tersenyum gitu. Mama, udah panggil-panggil mamanya. Nah, begitulah. Kenapa saya cerita ini? Kadang-kadang anak ada yang mengerti sekali, ya. Ada yang anak tuh selalu mengeluh, ya. Makanan dimasak mama nggak enak lah, maunya beli makanan di luar lah, ya, segala macam. Lihat temannya punya tas bagus, dia juga pengen beli tas bagus. Ada yang begitu, ya, ikut keren teman-temannya, tapi dia nggak berpikir di rumah itu mampu nggak. Ya, pernah sampai ya ada seorang bapak melihat anaknya selalu tidak senang dengan ibunya. Akhirnya anaknya ini dibawa. Dapatkan uang itu tidak susah. Oke, bagaimana? Kamu pengen makan apa? Makan es krim. Oke, bapak bawa dulu kamu ya. Bawa kantong, suruh bawa kantong pungut apa? Botol. Botol-botol bekas. Kamu dijual. Udah lihat es krim mau makan? Belum. Jual dulu nih botol, kamu baru dapat uang bisa beli es krim. Nah, akhirnya dia tahu itu cari uang gak susah, bukan asal tangan begini udah dapat duit. Ya, begitu juga dengan ibunya. Ini udah mau hari ibu ya. Minggu depan kan di sini katanya sekolah minggunya mau adain hari ibu. Nah, minggu saya datang lagi nih. Ya, berturut nih 2 minggu. Jadi cerita tentang ibu mungkin nanti di hari Minggu kita akan cerita lagi, ya. Ini 2 cerita awal. Nah, mengenai tema yang diberikan itu yang tentang Pertapa Subada, dalam cerita di Buddhis, siswa yang pertama, ya, siswa Buddha yang pertama itu siapa? Mungkin pada tahu, kalau di dalam Mandarin disebut Aro Qiao Chen Ru. Ada yang tahu? Ini kalau di Mandarin disebut di dalam Fo Yi Jiao Jin. Saya cari di dalam versi Indonesia belum dapat, tapi di versi Inggris ada. Anda boleh cari, ya. Karena saya Inggrisnya nggak gitu bagus, saya lihatnya di Mandarin. Nah, itu sutra ini dibabarkan oleh Buddha ketika Buddha menjelang parinibbana. Kalau di dalam bahasa Pali kayaknya kalau nggak salah Mahaparinibbana Sutta. Ya, tapi belum ada ya versi Indonesia yang asli dari terjemahan di Pali udah ada kali ya, dari Pali ke Indonesia. Mungkin ada. Anda boleh cari itu. Jadi di sini diceritakan murid atau siswa Buddha yang paling pertama dari 5 pertapa itu siapa? Ada yang tahu? Gak ada? Hah? Di sini mah malu-malu. Siapa? Disebut Anya Kondana. Kenapa disebut Anya Kondana? Padahal namanya sebenarnya Kondana kan? Jadi karena dari 5 pertapa ini yang paling pertama mencapai tingkat kesucian itu adalah yang Arya Kondana. Maka disebut Anya Kondana. Pengetahuannya itu luar biasa. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Bhikkhu Subada ini adalah siswa Buddha yang terakhir sekali. Jadi menjelang Buddha parinibbana, Buddha menerima siswa ini masuk sebagai anggota sangga. Ya. Jadi bisa menjadi anggota sangga, tentu ini satu karma baik. Di sisi lain, sebelum saya lanjutkan cerita ini, ada satu cerita. Ada satu siswa Buddha juga demikian. Jadi dia udah tua. Kita tahu siapa yang mengatur
Kalau ada orang yang mau ketemu dengan Buddha, siapa yang ngatur? Yang Arya Ananda, ya, karena sebagai pendamping Buddha yang lamanya sudah 25 tahun, ya. Jadi makanya sutta apapun yang pernah dibabarkan oleh Buddha, yang Arya Ananda pasti pernah mendengarkan. Karena apa? Permintaan yang Arya Ananda kepada Buddha, kalau Buddha membabarkan dharma di luar, tolonglah Buddha setelah kembali babarkan lagi kepada saya. Itu hebatnya yang Arya Ananda. Makanya yang Arya Ananda ini ketika persamuan para biku, beliau yang mengulang khotbah Buddha. Karena semua khotbah Buddha sudah ada di dalam otaknya. Kalau zaman sekarang kita lihat, ya, boro-boro banyak cerita bisa kita masukkan ke sini. Oh, tunggu ya ceritanya, saya lihat dulu. Atau dalam catatan, kan begitu kan? Kenapa? Beda sekali ya orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya zaman Buddha begitu pertapa Gautama menjadi Buddha yang disebut Sakyamuni Buddha, beliau sebenarnya ingin langsung parinibbana, kan begitu? Pernah dengar kan sejarahnya? Lalu ada siapa yang memohon? Brahma siapa? Sahampati. Ada dengar suaranya entah dari mana nih? Brahma Sahampati memohon, Buddha tolonglah babarkan dharma yang begitu indah, ajaran Buddha yang begitu indah kepada manusia. Karena ada di antara manusia-manusia yang sedikit debu di matanya. Apa artinya sedikit debu di matanya? Apa artinya? Kekotoran batinnya itu nggak tebal, tipis artinya kalau bahasa sekarang. Jadi gampang dibersihkan. Nah makanya kan di zaman Buddha itu banyak siswa-siswa Buddha yang mencapai tingkat kesucian. Itu yang artinya sedikit debu di matanya. Dibersihkan, udah langsung mencapai tingkat kesucian. Begitu dengar khotbah Buddha, ada yang langsung Sotapanna, ada yang langsung Sakadagami, kan begitu. Nah, itu sedikit debu di matanya. Kalau kita bukan banyak lagi. Ya, sulit dibersihkan. Makanya coba kita lihat, Buddha aja dari Bodhisattva ingin menjadi Buddha berapa lama? 3 asankaya kappa. Jadi nggak mudah. Ya, kita sekolah aja dari TK sampai tamat SMA atau sampai selesai kuliah berapa tahun coba? Berapa tahun? Kalau naik kelas terus ya. Kalau ditambah nggak naik kelas nggak tahu ya. Nah itu bisa belasan tahun. Nah begitu sama. Jadi nggak selesai sekolah lagi, nggak selesai sekolah lagi. Ada yang sampai S3. Saya bilang S3 nggak dapatnya apa? S-teler ya. Kalau sekolah sampai udah pusing kan bisa jadi S-teler jadinya. Ini bercanda ya. Oke. Jangan terlalu serius. Kalau diajak bercanda tuh ketawa dulu biar rileks. Ya. Oke, balik. Nah, jadi kita kembali cerita tentang Biku Subada. Nah, Biku Subada ini ketika mau ketemu dengan Buddha, yang Arya Ananda sebenarnya udah mencegah. Karena apa? Kondisi Buddha itu sudah sangat lemah. Ya, sudah sakit-sakitan karena udah tua. Ya, ini kan karena badan ini sebagai apa? Yang artinya tidak kekal, akan rusak. Ya. Buddha wafat
yang arti dalam bahasa kita itu sepertinya meninggal. Tapi artinya itu karena jasadnya, badannya. Tapi batinnya kan tidak. Ya, kesadarannya kan tidak. Ya, oke. Kita tidak ke sana dulu, kembali ke cerita tadi. Jadi biku Subada ini sebelumnya dia masih seperti biasa, manusia biasa yang belum masuk anggota sangga, umat ya. Kemudian, mohon dong, saya ada beberapa pertanyaan nih. Saya belum mengerti, bingung, mau tanya pada Buddha. Saya udah cari kemana-mana, tanya ke rohaniwan, jawabannya tidak memuaskan hati saya. Artinya, ya boleh katakan tidak seperti apa yang dia inginkan gitulah ya. Jadi dia ingin cari tahu jawaban yang dari Buddha. Nah, dia pikir saya belum pernah tanya Buddha. Saya yakin pasti Buddha bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, akhirnya setelah ngomong-ngomong begitu, Buddha yang dari dalam mengatakan, izinkan dia ketemu saya. Ya kan? Akhirnya ketemu dengan Buddha. Nah, terus apa yang dia tanya? Satu, ini ada 3 pertanyaan. Dia bilang, Buddha, yang udah hormat pada Buddha, Buddha, saya ada 3 pertanyaan yang saya belum dapatkan jawabannya. 1, adakah jalan ke langit? Coba, di sini ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu bisa dapat jawabannya? Emang ada jalan ke langit? Secara umum kita tahu nggak ada ya. Nah, kedua, adakah biku-biku di luar ajaran Buddha yang mencapai kesucian? Juga tidak ada. Ya. Yang ketiga, adakah suatu yang berkondisi bisa kekal? Juga tidak ada. Makanya sekaligus Buddha menjawab pertanyaan ini, tidak ada. Mungkin di ajaran lain jawabannya apa, kita nggak tahu, di situ nggak digariskan ya. Nah, langsung Buddha membabarkan syair yang isinya tidak ada jalan menuju langit, tidak ada biku yang mencapai kesucian di luar ajaran Buddha, dan tidak ada suatu yang berkondisi yang kekal. Karena Buddha mengajarkan apa? Segala sesuatu itu tidak kekal. Ya. Nah, di dalam cerita ini kita lihat kadang-kadang ada pertanyaan. Semua di sini juga menurut saya, termasuk saya sendiri, kadang-kadang kita bisa muncul ada pertanyaan. Pernah ada satu orang, ya, Buddha pernah mengatakan kalau pertanyaan itu memang tidak perlu ya untuk kita yang melatih diri, sebenarnya tidak ada gunanya. Nah, seperti cerita Malun Kiyaputa, ya, ada seorang yang disebut Malun Kiyaputa ini, suatu hari dia kena panah. Mungkin pernah dengar di sini ceritanya, ada yang pernah, saya lihat ada yang ngangguk, ada yang belum. Nah, jadi dia kena panah. Coba kalau menurut kita, begitu kena panah, apa yang kita lakukan? Cabut dulu kan panahnya kan? Cepat-cepat diobati kan begitu. Tapi ini orang enggak. Dia berpikir, jangan cabut dulu, tunggu, cari tahu dulu nih orangnya, laki-laki atau perempuan. Terus panahnya beracun atau tidak? Kenapa dia memanah saya? Terus timbul banyak pertanyaan-pertanyaan. Perlukah seperti itu? Ya. Yang paling utama adalah nyawa kan. Kalau yang ditanyain itu semua pertanyaan belum terjawab, mungkin orangnya udah meninggal. Karena apa? Mungkin itu panahnya beracun. Tapi kadang-kadang ya kita sebagai manusia seringkali ya seperti itu. Ya memang dari ceritanya kita lihat kenapa di zaman Buddha aja cerita-cerita seperti ini ada muncul.
Karena memang itu sifat-sifat manusia. Manusia ini disebut sebagai makhluk yang apa ya? Mau dibilang aneh, iya juga. Mau dibilang spesial, iya juga. Kalau diantara yang lain yang kita lihat, ya, kenapa spesialnya apa? Kita punya pikiran. Tapi kadang-kadang ya, apalagi yang disebut zizifenzi. Jadi orang yang punya pendidikan tinggi itu malah kadang-kadang sulit dia belajar dharma. Karena apa? Dia belum bisa langsung terima. Kadang-kadang dia malah apa sih namanya? Duet ya? Bukan duet, apa namanya? Argumen, ya. Dia argumen dulu sampai dia merasa, ini contoh kita lihat yang almarhum Pak Wawor pernah cerita kan? Kenapa beliau bisa menganut agama Buddha, bahkan menjadi bante. Pak Wawor, almarhum Pak Wawor ini adalah dulu sebagai dosen kita. Ya, dia selalu cerita ini. Katanya, kenapa saya bisa masuk atau memeluk agama Buddha? Dulu ya mereka itu keluarganya itu pendeta-pendeta. Jadi dia bilang, saya ingin mencari apa kekurangan di ajaran Buddha. Tetapi begitu dia baca-baca, semakin baca, kok yang dia ketemu adalah kelebihan, bukan kekurangan. Apa yang ada di dalam ajaran agama mereka ada di dalam ajaran Buddha. Tetapi apa yang ada di dalam ajaran Buddha belum tentu ada di dalam ajaran mereka. Salah satu contohnya, mencapai tingkat kesucian. Di dalam ajaran yang lain tidak ada. Ya, mencapai nibbana gak ada di dalam ajaran lain. Jadi sebenarnya kita itu bersyukur ya sebagai umat Buddha yang mana diajarkan oleh Buddha bagaimana kita menuju ke kebahagiaan yang kalaupun kita menderita, kita lihat kembali apa yang menyebabkan kita menderita. Oke, sampai di sini ada yang bertanya dulu? Tidak ada. Sudah mencapai tingkat kesucian semua. Ya, pada hebat-hebat di sini. Umat-umat di Dharma Suka hebat-hebat. Karena udah nggak ada pertanyaan, udah tamat nih. Udah mau dapat ijazah, ya. Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, sedikit mungkin saya mau lanjutkan. Tatiampi, ada yang bertanya? Biasa kan begitu kan? Zaman Buddha katanya sampai Tatiampi 3 kali mengulang. Oke, tidak ada. Baik. Nah, sedikit mengenai sila ya, karena memang kemarin dikasih tema ada juga mengenai sila. Ya. Kalau kita melihat berbicara tentang sila, sumber dari segala sila itu apa? Ya banyak sila kan? Apa coba sebutkan salah satunya? Halo? Kalau dengar-dengar cerita kadang-kadang enak juga nih, dengar cerita mungkin sampai begini. Meresapi atau saking enaknya ketidur. Apa silanya coba? Hah? Ya itu sila apa? Pancasila Buddhis, ya kan? Bukan Pancasila falsafah negara, Pancasila Buddhis. Nah, ini adalah dasar dari semua sila yang lain. Baik itu disebut Atasila, Dasasila, atau sila kita sebagai biku, bikuni, itu semua sumbernya itu dari yang 5 ini. Makanya disebut apa? Moral dasar, kan? Nah, jadi 5 sila ini kalau kita sebutkan mah gampang ya. Apa isinya? 1, tidak membunuh.
menghindari pembunuhan, ya bahasanya lebih halus, ya. Jadi menghindari pembunuhan di sini termasuk tidak bunuh diri. Ada orang kan nggak ngerti. Saya pernah dengar ya, ada orang yang mengatakan ingin bunuh diri begitu. Ini kejadian, saya cerita dulu. Ada seorang ibu ya datang ke wihara kita. Nangis setiap kali datang, nangis setiap kali datang, nangis. Dia cerita anaknya itu meninggal, anaknya itu pas udah masuk kuliah, meninggal gara-gara keselak makan di ini resto baru buka deket sini, makan makanan yang mungkin terlalu pedas. Jadi sambil makan bercanda sama temen, keselak mau dibawa ke rumah sakit. Dari sini mau bawa ke rumah sakit pik. Di tengah jalan ya udah jalan lah, bye-bye. Coba meninggal gara-gara keselak doang. Jadi bukan anak kecil aja keselak loh, orang dewasa keselak juga bisa meninggal. Nah, begitu sedihnya anak cuma 2, satu cewek satu cowok. Yang meninggal ini cowok dan paling deket sama mamanya, makanya mamanya begitu sedih. Jadi dia cerita, katanya, aduh, anak saya itu kalau nggak ada mendingan saya juga nggak usah hidup. Ya, dia cerita sama suaminya udah mau bunuh diri. Jadi suaminya ngomong ke saya, bagaimana Suhu kalau dia ngomong terus mau bunuh diri? Takut juga kan? Akhirnya saya ingat ada satu cerita. Jadi pas ngomong-ngomong ya dengan ibunya sudah memberi nasihat, pendapat segala macam, dia sih udah mulai tenang. Setiap kali dia datang saya ajak ngomong, sampai suatu hari setelah suaminya ngomong dia mau bunuh diri, saya cerita, saya katakan sebenarnya orang yang meninggal itu ya nggak mungkin kembali lagi hidup kan, ya kan? Nah, dia sayang kepada ibu. Kalau ibu mau lihat dia bahagia, ya ibu doa semoga dia bisa terlahir di alam bahagia. Kalau ibu di sini sedih terus, dia di sana juga akan sedih. Tapi kalau ibu ya coba datang ke wihara, berbuat baik, lalu melimpahkan jasa, dia juga udah senang di sana. Ya. Kemudian mulai awal-awal dia bisa terima. Nah terus kemudian saya masuk ke cerita. Saya bilang, ada nih orang ya sedih sampai mau bunuh diri. Tapi cerita, saya nggak langsung cerita ke dia juga. Saya pas cerita kepada umat, pas dia ada hadir. Saya bilang, ada nih sampai yang mau bunuh diri. Tapi saya katakan loh, di dalam ajaran Buddha pernah dikatakan dalam sutta apa cerita ini, ada yang menunggu giliran. Jadi kalau ada yang bunuh diri meninggal, ya, yang tadinya meninggal bunuh diri ini dia baru bisa bebas. Jadi menggantikan. Jadi kalau misalnya ini yang bunuh diri, tunggu lagi ada yang bunuh diri lagi, baru dia bisa bebas dari situ. Nah sejak itu nggak pernah lagi ngomong mau bunuh diri. Jadi bukan kita nakuti ya, tapi memang di dalam hukum karma kita lihat ya, siklusnya seperti itu. Bukan berarti mungkin kita udah pernah bunuh orang itu atau gimana menggantikan, bukan, tapi memang ya di situ aturannya begitu. Ya tentu bisa membuat dia bunuh diri, mungkin juga selain karena dia tekanan, ada juga karma yang lampau yang mendukung. Ya. Nah, jadi kalau bunuh diri itu termasuk melanggar sila pertama, yaitu membunuh. Ya. Nah, kemudian kita lihat sila kedua, menghindari mengambil barang orang lain. Ya.
Nah, bagaimana kalau meminjam? Meminjam dalam arti kata tidak mengembalikan. Sama nggak? Sama. Nah, kalau pinjam lupa balikin. Lupa, bukan sengaja, lupa. Ada nggak akibatnya? Ada nggak? Ada juga. Pernah ada seorang biku nih, pinjem garam 1 sendok. Ya. Jadi suatu hari dia meditasi. Kemudian di dalam meditasi dia melihat sesuatu. Itu udah seperti bukit putih. Apa ini? Dia melihat semakin dalam dia, waduh, garam. Kaget kan, begitu sadar, oh iya saya pernah pinjam garam, gak kembalikan sudah berapa lama gitu. Ini seperti kita pinjam di bank, kalau gak bayar bunganya bertambah terus. Nah jadi sama, itu sila kedua. Kalau pinjam, apalagi kalau sengaja gak kembalikan, lebih-lebih ya, bunganya malah berlipat. Demikian juga kalau misalnya korupsi waktu pun demikian. Contoh, kita lagi mau ada meeting, ya, sudah adakan meeting, kita termasuk salah satu pengurus, di mana pengurusnya pengurus inti lagi. Kita terlambat. Itu juga korupsi waktu namanya. Ya. Nah, kalau di wihara ada barang yang kita rusak. Barang itu dibeli dengan uang siapa? Halo, misalnya mic inilah. Barang mic ini dibeli dari uang siapa? Uang umat kan? Berapa banyak umat yang berdana di wihara ini? Itu dikalikan dengan seperti itu. Bukan harga satu mic ini kalau rusak. Jadi hati-hati kalau ke wihara. Makanya kalau kita katakan, oke lah kita kan ambil barang di rumah orang dengan barang di wihara. Jauh sekali karmanya. Mending ambil barang di rumah orang daripada ambil barang di wihara. Kita dulu pernah ya di Buddhist College di Taiwan waktu kita belajar, memecahkan mangkok 1 bayarnya 5. Ya kalau mangkok mah murah lah, nggak apa-apa, mau beli 10 juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita pecahkan yang harganya mahal bisa bayar 5 kali, waduh lumayan tuh. Itu tidak sengaja loh, apalagi kalau dengan sengaja. Ya ini kita berbicara juga ada hubungannya dengan karma. Ya karena tidak lepas dari itu. Kalau kita berbicara tentang sila kan perbuatan baik. Ya, ini kan karma juga. Ya, oke. Sila ketiga, berbuat asusila. Ya, jadi boleh katakan misalnya pelecehan juga bisa termasuk melanggar sila ketiga. Ya, atau kalau zaman sekarang seringkali kita dengar selingkuh namanya. Ya, oke, ini kita lewatkan. Tapi saya ada satu cerita tentang sila ketiga ini. Saya pernah punya teman dulu ya. Ya dia lebih besar sih, dia anggap saya temannya. Cerita kepada saya. Jadi dia itu nggak jelas jenis kelaminnya. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa bingung, kok nggak jelas? Kelaminnya kalau wanita bisa kelihatan apa? Ya wanita dadah beda, pasti ya. Nah, itu salah satu. Kemudian dari suara, tapi juga ada yang wanita suaranya seperti cowok. Pernah satu kali ya
di satu wihara itu ada yang tanya, kamu sini, coba kamu lihat suhu ini cowok apa cewek? Saya langsung bilang bikuni, ya, cewek. Benar-benar itu kalau dilihat sama sekali nggak seperti bikuni. Kenapa? Badan ini semua rata. Terus tampangnya udah seperti cowok bener. Suaranya juga seperti cowok. Kalau dia ngomong pasti nggak ada yang tahu ini bikuni atau biku, nggak ada yang tahu. Nah, jadi kembali, teman ini kenapa dia katakan saya bingung di KTP saya mau tulis wanita atau pria? Karena benar kalau pria ada jakunnya ya. Nah, ini nggak ada. Wanita kelihatan dadanya, dia juga nggak ada bentuk buah dadanya. Jadi dua ini udah bermasalah. Oke, next apa? Yang paling tidak bisa dia terima adalah alat kelaminnya. Dia hanya punya satu lubang untuk buang air seni. Jadi tidak ada bentuk. Mau kelihatan wanita atau pria tidak ada. Makanya dia bingung. Akhirnya dia cerita, waduh saya juga kaget dengernya ya. Lain kalau di Bangkok kan, yang wanita bisa dioperasi jadi pria, yang pria bisa jadi wanita. Ini kan namanya dibuat, tapi ini enggak, dia lahir seperti itu. Nah ini salah satu saya pikir ada melanggar sila ketiga. Jadi enggak jelas. Atau yang hidupnya tidak rukun, itu kan melanggar sila ketiga. Ya, oke. Nah sila keempat apa? Berdusta. Jadi bukan hanya berdusta, omong kosong, berkata kasar atau fitnah, itu termasuk melanggar sila keempat. Apalagi sorry ya, kalau biasanya udah kumpul-kumpul apa? Gosip. Seringkali. Kenapa kalau kumpul-kumpul tidak membahas tentang dharma atau misalnya sama-sama belajar. Nah, ya biasa, tapi kalau udah kumpul biasanya begitu tuh. Katanya makin digosok makin sip, ya, makanya gosip dibilang. Nah, terus sila kelima. Nah, minuman yang memabukkan ya. Yang melemahkan kesadaran, harusnya ngomongnya seperti itu lebih bagus. Karena ada yang mengatakan membuat ketagihan, loh suhu kalau saya makan permen ketagihan itu termasuk gak? Atau makan apa gitu ketagihan masuk gak? Makan makanan gitu, ya, itu kan tidak. Ini melemahkan kesadaran. Jadi kalau karena sila kelima ini bisa aja semua sila dia langgar. Pernah ada satu orang ya, ketika mabuk akhirnya dia apa? Lihat ada ayam ditangkap, langsung potong, wah makan barengan minum arak kan katanya kan? Terus apa? Ada polisi datang, oh belum, ada wanita datang. Ya, digoda, melanggar sila ketiga. Tadi yang pertama udah bunuh, ketiga udah, terus datang polisi, ya, kamu menangkap ayam orang. Dia bilang apa? Enggak, berdusta, ya kan? Jadi semua sila dilanggar. Bisa karena minum. Dalam kondisi enggak begitu jelas, ngomongnya apa adanya aja. Itu. Ya, jadi kenapa di sini dikatakan menghindari? Kalau kita hanya menghindari, perbuatan itu disebut, ada yang disebut aktif, ada yang disebut pasif. Kalau hanya menghindari ini masih pasif. Tapi lebih baik menghindari daripada kita melakukan yang tidak baik. Nah, kembali yang aktif itu adalah kita melakukan perbuatan baik.
Jadi kita lihat, misalnya tadi kalau membunuh, lawannya apa? Fangsen kan? Atau memberikan cinta kasih kepada makhluk yang lain, semua makhluk lah artinya. Ya, itu yang aktif. Nah, kemudian kalau sila kedua, mencuri, lawannya apa? Memberi kan? Yang berdana. Jadi kita lihat yang membuat seseorang hidup ini bisa, katakanlah ekonominya lebih baik, itu apa? Karena kehidupannya lampau banyak berdana. Ya, semakin kita murah hati, rezeki kita semakin mengalir seperti air. Ya, tentu harus, kalau dalam Mandarin dikatakan san lun ti kong. Apa itu disebut san lun ti kong? Sebelum saya berdana, ketika saya berdana, dan setelah saya berdana, itu saya benar-benar tulus ikhlas. Ya, oke. Nah, yang sila ketiga, kalau kita berbuat asusila, lawannya yang baik apa? Yang baik apa? Supaya hidupnya bisa harmonis, bagaimana? Kita juga menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak mengganggu kehidupan orang lain. Ya. Kemudian sila keempat. Sila keempat, kalau yang tadi berdusta, berarti lawannya apa? Jujur. Ya. Oke. Jujur, baik, tidak ngomong kasar, ngomongnya lemah lembut, yang memberi manfaat bagi orang lain, atau seperti misalnya kita memberikan saran kepada orang lain, menghibur orang lain. Ya, itu kan kata-katanya yang baik. Ya, makanya kalau di Fo Guang Shan itu sering mengatakan apa? Suo hao hua, zuo hao si, cun hao xin. Ya, dari semua, dari pikiran kita baik, dari ucapan kita baik, dari perbuatan kita juga yang baik. Ya, kemudian sila kelima, ya kita menghindari, yang lebih baik apa? Minum yang paling sehat itu apa? Air putih. Makanan yang paling bisa sehat ya tergantung bagaimana kondisi badan kita. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Saya lihat di sini udah pada hebat-hebat ini. Hari ini nggak terlalu ramai ya. Apa biasanya begitu juga? Oh, ya soalnya bangkunya kan banyak nih. Tiap minggu begini masih oke ya. Jangan nanti kadang-kadang ya. 三天捕鱼四天晒网. Tahu bahasa Mandarinnya tuh. 三天捕鱼, 3 hari menangkap ikan, nelayan lah, katakan nelayan, 3 hari menangkap ikan, 4 harinya itu jemur jaring. Jadi panasnya di depan 3 hari, yang di belakang santai lah, yang penting udah ada duit ya, makan udah ada, bisa makan, udah santai dulu. Tapi ini bukan kebiasaan kita sebagai Chinese biasanya ya. Chinese itu han qin lao, sangat rajin ya, sangat suka berusaha, bersemangat ya. Oke, ini berbicara kalau agama ada hubungannya dengan budaya juga. Kenapa? Karena kita lihat ada disebut Budayana belakangan, Mahayana, Theravada dan Tantra. Itu kenapa bisa ada 3? Kalau zaman Buddha kan nggak ada. Ini karena budaya, ya kan? Masuk ke Cina, ya Mahayana kan masuk ke Cina, Jepang, Korea. Nah, pastilah ada budaya-budaya sana. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita mau akhiri. Tidak ada. Kalau next kita misalnya ada kesempatan bertemu, saya ingin mungkin kita lebih baik berbicara tentang yang siswa-siswa utama Buddha.
Ya, jadi kita lihat apa yang sebelumnya mereka, kehidupan-kehidupan sebelumnya dan ketika menjadi siswa Buddha. Itu boleh dibahas menurut saya untuk memotivasi kita. Ya. Atau ada usul yang lain, Suhu boleh nih, lain kali kalau ada kesempatan ketemu kita membahas ini. Ada? Gak ada. Ini hebat-hebat nih calon bodhisattva semua nih. Udah ada pertanyaan, gak ada usulan. Ya, iya. Hah? Malu-malu, jangan malu-malu. Malu bertanya apa? Ah, itu tahu pepatahnya. Gak usah malu-malu, ya. Oke, gak ada. Dikasih kesempatan. Kalau tidak ada kita mau tutup. Ini udah jam 7 juga ya, udah lewat 7.10. 1 jam ya. Oh, sebenarnya saya dikasih setengah jam, nih malah lewat nih. Hah? Oke, iya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada tanya, ya udah kita stop. Kenapa? Udah pada hebat-hebat ini. Oke, silakan. Apa kita mau doa dulu sebentar? Ya, mari kita sama-sama bersikap anjali. Kita menyatakan bersyukur dan terima kasih kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Terima kasih kepada orang tua kita. Terima kasih kepada guru-guru kita. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung kita. Mari kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Semoga mereka juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Semoga kebijaksanaan kita terus berkembang. Selalu berada di jalan yang benar, dijauhkan dari yang tidak benar. Semoga semua hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah, terima kasih Suhu. Baik, kami persilakan untuk para umat untuk berdiri.